Oke, baik. Selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi di acara webinar kami di sore hari ini. Eh, Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari KSEI, yaitu Ibu Ruth Yendra selaku Kepala Unit Edukasi Layanan Investor dari Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Selamat sore Ibu Ruth. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, jadi ini kami dari Reliance Sekuritas. Pada sore hari ini kita akan sedikit membahas dengan topik pada sore hari ini berjudul sarana monitoring portofolio kamu yang mana itu akan bersinggungan dengan KSEI. Untuk sebelum kita buka acara ini, eh, di sini saya akan terlebih dahulu menjabarkan tentang timeline dari acara ini. Yang pertama, di sini kita akan pertama nanti akan mendengarkan sedikit opening speech dari Pak Reza Priyambada selaku Directors dari PT Reliance Sekuritas Indonesia. Kemudian ada paparan dari Ibu Ruth selaku perwakilan dari KSEI. Kemudian kita akan melakukan discussions berupa question and answer, Q&A, atau melakukan diskusi secara bersama dengan Ibu Ruth juga bisa. Kurang lebih seperti itu pemaparan untuk rundown acara hari ini. Untuk Bapak Reza, di waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan kata-kata pembukaan. Oke, baik. Terima kasih, Efrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat sore, Bapak, Ibu, rekan-rekan Relifren. Selamat sore juga kepada Pak Kabanis, selaku Presidir dari PT Reliance Sekuritas Indonesia, dan juga Pak Andrew, selaku Direktur dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, dan eh, juga rekan-rekan tim internal PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, dan juga bintang tamu kita sore hari ini, Ibu Ruth dari KSEI. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu, sudah berkenan hadir dalam diskusi kita sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang kembali dalam webinar Market Talks pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025. Nah, webinar Market Talks kali ini merupakan event yang diselenggarakan oleh kami, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, dengan memberikan pemahaman secara komprehensif dan edukatif terkait hal-hal yang berhubungan dengan pasar modal, baik itu mekanisme transaksi, proses operasi, paradigma efek, bulan portofolio, dan lain sebagainya. Adapun kegiatan ini merupakan wadah edukasi kepada nasabah dan sekuritas khususnya dan juga kepada publik umumnya. Kegiatan Market Talks ini merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi dan edukasi yang kami lakukan. Di antaranya market update, emiten, market dengan mengundang berbagai emiten pilihan hingga sosialisasi produk ya seperti online trading, ready trade, obligasi, di mana LS menawarkan obligasi beneficiary C yang memiliki kupon menarik 9,5% per annum. Terus kemudian ada juga Viro, di mana nasabah nanti mendapatkan transaksi obligasi secara online yang seperti ini masih dalam tahap pengembangan. Terus kemudian ada reksadana yang melalui anak usaha kami, Reliance Manajer Investasi, dan juga kami sebagai agen penjual efek reksadana atau apa ya. Terus kemudian juga di akhir pekan lalu ya kami juga sudah melakukan sosialisasi produk dire ya, di mana nasabah dapat melakukan investasi properti melalui unit penyertaan ya, dan juga yang saat ini sedang kami kembangkan yaitu Real Invest Community Apps ya, yang merupakan aplikasi edukatif ya, di mana Bapak Ibu dan rekan-rekan dapat melihat konten edukasi, saling berdiskusi terkait dengan rumor, isu maupun berbagai info di market kita berkelanjutan. Nah, dalam market talk kali ini kita akan bahas mengenai akses ke sarana monitoring portofolio kamu. Ya, ini menjadi penting karena apa? Karena jangan sampai kita sebagai nasabah, kita sebagai investor itu kita sudah banyak melakukan diversifikasi portofolio, namun kita belum paham nih bagaimana cara monitoringnya, masih melakukan pengecekan satu persatu. Padahal melalui akses ke kita semua dapat monitoring dalam satu dashboard. Nah, artinya apa? Artinya dengan adanya akses ke ini sangat memudahkan kita dalam memantau portfolio kita tanpa harus cek satu persatu. Nah, menarik untuk kita simak penjelasan terkait akses ke ini sehingga akan dapat lebih mudahkan kita semua. Nantinya Bapak Ibu rekan berkesempatan untuk berdiskusi terkait produk layanan dari KSEI.
materi nanti juga kita akan dengar paparan dari tim essay ya, yang akan diwakilkan oleh Ibu Ruth Yendra. Beliau sebagai Kepala Unit Edukasi Layanan Jasa Investor Essay. Nah, kami atas nama manajemen PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk mengucapkan banyak terima kasih ya pada Ibu Ruth serta tim yang sudah berkenan hadir untuk kita bersama berdiskusi terkait dengan kasus ini. Semoga webinar Market Talks kali ini memberikan banyak manfaat kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan reference serta dilancarkan hingga akhir nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan webinar ada yang kurang sesuai. Terima kasih. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kata sambutannya Pak Reza sebagai perwakilan dari Directors dari PT Reliance Sekuritas Indonesia. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Ruth Yendra. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Ruth untuk memaparkan materi pada sore hari ini. Oke, terima kasih Mas Efraim, terima kasih Pak Reza udah memberi kesempatan ya pada KSEI untuk bisa sharing nih terkait dengan akses yang merupakan mekanisme keterbukaan informasinya KSEI untuk investor. Nah, sebelumnya saya izin sharing screen dulu ya. Boleh dibuka nggak ya aksesnya? Sebentar yuk. Oke. Boleh dicoba lagi Bu? Harusnya sudah. Ya, oke. Nah, udah tampak ya slide-nya. Sudah Bu, aman. Oke, sip. Baik. Mungkin kita awali dari sini dulu kali ya, karena kalau ngomongin pasar modal, mungkin Bapak Ibu kurang begitu kenal dengan KSEI ya. Pastinya dengan Reliance yang paling dekat hubungannya, karena memang yang menjadi partner Bapak Ibu dalam berinvestasi di pasar modal kan pastinya perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang dalam hal ini adalah Reliance gitu ya. Dan KSEI mungkin jauh dari pendengaran kita semua gitu ya sebagai investor karena memang KSEI ada di back end gitu ya, back end dari uh, Bursa Efek Indonesia. Bagaimanapun juga KSEI tetap mempunyai peran ya yang cukup strategis di pasar modal Indonesia sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia. Nah, bersama-sama dengan Bursa Efek, dengan Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia ini juga sebagai self-regulatory organization, di mana dapat mengelola atau membuat peraturan bagi para pemakai jasanya. Nah, sebagai LPP di pasar modal Indonesia, KSEI ini menjalankan peran sebagai penyimpan ya, menyimpan atau mengadministrasikan efek yang diperdagangkan di bursa efek. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki saham gitu ya, atau sudah berinvestasi di saham atau obligasi atau reksadana gitu ya, administrasi sentralnya itu ada di KSEI gitu. Jadi tersimpan secara sentral di KSEI. Nah, di samping itu KSEI juga menyelesaikan transaksi, baik itu yang ada di bursa maupun yang di luar bursa. Yang di bursa berarti ya transaksi yang ada di bursa, yang di luar bursa itu seperti obligasi gitu ya, penyelesaian transaksinya obligasi karena sifatnya over the counter atau di luar bursa. Nah, selain KSEI menjalankan peran tadi ya, menyimpan, menyelesaikan transaksi, mengelola reksadana, mengelola infrastruktur reksadana, KSEI ini juga memiliki jasa yang lainnya nih, seperti KSEI sebagai generator SID atau Single Investor Identification, atau bisa sering disebut sebagai identitasnya Bapak Ibu sebagai investor di pasar modal Indonesia. Nah, ini penting banget Bapak Ibu untuk Bapak Ibu tuh mengetahui SID-nya tuh berapa sih gitu ya, karena ini adalah identitas Bapak Ibu di pasar modal Indonesia. Nah, lalu
yang selanjutnya KSCI ini juga menyediakan yang namanya fasilitas akses yang akan kita kupas tuntas pada sore hari ini. Akses ini adalah kepanjangan singkatan dari acuan kepemilikan sekuritas gitu. Jadi memang ada maksudnya sendiri gitu ya dinamain akses gitu. Terus KSCI juga menyediakan nih sistem S-Multifast, menerbitkan ISIN code gitu ya, penyedia infrastruktur IRUP, CORS, dan KeyCash. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya memang apa ya, kadang tuh banyak sih, karena kan saya juga sering edukasi gitu ya ke daerah-daerah gitu, dan masih banyak mindset atau pemahaman dari masyarakat bahwa berinvestasi di pasar modal itu em, judi apa gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kita semua tuh udah dapat nih fatwa dari DSN MUI termasuk proses bisnis yang ada di KSEI. Nah, nah ini nih kenapa penting gitu ya? Kenapa sih penting kita pada sore hari ini membahas terkait dengan akses gitu ya? Karena dari tipe produk atau tipe instrumen yang Bapak Ibu miliki sebagai investor di pasar modal Indonesia. Mungkin kalau yang menjadi investor senior gitu ya, yang masih memegang saham dalam bentuk skrip, mungkin udah, oh ya nih bener nih, saham yang dibeli ya itulah yang disimpan dia kan. Tapi setelah tahun 2000 itu kan saham sudah dikonversi ya menjadi digital gitu. Nah, sebagai investor di pasar modal itu kan pasti berbeda ya produknya dengan berinvestasi di instrumen investasi yang lainnya seperti emas atau properti gitu. Kalau ada apa-apa nih, misalnya kita habis beli gitu ya emas, oh terlihat nih berwujud gitu ya, sehingga kita apa ya, kepercayaan terhadap produk investasi itu ya percaya gitu karena ada wujudnya gitu kan, ada properti, ada emas dan lain sebagainya gitu. Kalau di pasar modal karena produknya bersifat digital, makanya penting nih Bapak Ibu untuk uh, melakukan monitoring gitu ya, karena mekanisme di pasar modal selain tadi produknya adalah digital, Bapak Ibu dalam melakukan transaksi kan ada wakil perantaranya ya, jadi ada brokernya gitu. Nah, sehingga dan disimpannya di KSEI sebagai LPP secara sentral tuh di KSEI. Nah, maka dari itu Bapak Ibu tuh perlu memastikan nih sebenarnya saham yang dibeli melalui broker udah tersimpan atau belum nih gitu di KSEI sebagai LPP. Karena saat Bapak Ibu berinvestasi di pasar modal, buka rekening di Reliance gitu ya. Reliance ini wajib membukakan rekening Bapak Ibu juga di KSEI gitu untuk menyimpan efek yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, sebagai tadi ya KSCI sebagai LPP juga memiliki satu mekanisme perlindungan investor gitu. Yang pertama ya SID tadi, identitasnya investor di pasar modal Indonesia. Lalu ada SRE, subrekening efek gitu ya. Ini semacam rekening untuk nyimpen saham, nyimpen obligasi. Kalau misalnya Bapak Ibu berinvestasi di reksadana, rekeningnya namanya IFUA gitu ya. Nah, ini dibukakan atas nama masing-masing investor berdasarkan dokumen yang memang valid gitu ya. Nah, sekarang SRE juga bisa untuk nyimpen dana, terus atau RDN juga udah disiapkan untuk menyimpan dananya Bapak Ibu. Ini juga dikelola oleh Bank Administrator RDN. Jadi kalau SID, SRE, RDN belum jadi, Bapak Ibu masih belum bisa bertransaksi di pasar modal. Nah, yang selanjutnya mekanisme perlindungan yang disediakan oleh KSCI yaitu fasilitas akses. Karena kan tadi kalau berdasarkan penjelasan di awal gitu ya, KSCI ini mengeneratkan SID gitu ya, terus semua efek yang ditransaksikan di bursa juga disimpannya di KSCI gitu, terus eh, semua investor juga dibukakan rekening di KSCI sehingga KSCI ini dapat menampilkan saldo secara konsolidasi gitu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya punya reksadana, punya saham gitu ya, atau punya obligasi,
semua itu bisa termonitor di akses ini, acuan kepemilikan sekuritas. Nah, akses ini sebenarnya sudah diimplementasikan sejak 2009, Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu udah investor senior gitu ya, dulu KSEI itu mencetak kartunya gitu ya. Terus sejak 2019 KSEI udah nggak cetak kartu akses dengan memodifikasi atau memperbaharui mekanisme dalam melakukan registrasi. Nggak perlu lagi nunggu kartu, nggak perlu lagi nunggu PIN. Bapak Ibu tuh udah bisa melakukan registrasi dengan mudah. Nah, em, akses ini juga sudah didesain ya fitur-fiturnya, eh, sudah mulai diperlengkapi lah ya, nggak cuman buat memonitor posisi dan mutasi gitu ya dari efek yang Bapak Ibu miliki, tapi juga nanti ada fitur-fitur lain yang kita akan bahas lebih lanjut. Nah, banyak banget nih fitur-fitur akses gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah login gitu ya atau registrasi, banyak banget fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan. Seperti pusat informasi nih. Pusat informasi ini juga semoga bisa ngebantu ya Bapak Ibu untuk bisa apa ya, melihat seberapa banyak sih investor yang ada di satu kota gitu ya. Nanti kita akan lihat juga secara detail, terus ada pusat edukasi, terus ada informasi pajak. Nah, ini biasanya penting banget buat para investor sebagai dokumen atau under apa ya, bukti kepemilikan kalau misalnya lapor SPT tahunan gitu ya. Karena kan kalau Bapak Ibu punya efek dilaporkannya sebagai harta kan. Nah, itu bisa dilihat nih secara konsolidasinya berapa sih aset yang dimiliki di pasar modal. Terus kalau Easy KSEI ini ngebantu Bapak Ibu sebagai pemegang saham, yang dimana pemegang saham sama dengan pemilik perusahaan, sehingga punya hak kan untuk ikut RUPS. Nah, Easy ini membantu Bapak Ibu dalam mengikuti RUPS secara online. Terus yang terakhir nih, course KSEI ini juga ngebantu Bapak Ibu dalam pembukaan rekening kedua, ketiga, dan selanjutnya. Karena kan produk-produk investasi di pasar modal semakin banyak, sehingga memungkinkan satu investor memiliki rekening lebih dari satu. Nah, terkait dengan registrasi ini sedikit eh tipsnya gitu ya, karena kan tadi sudah nggak perlu nunggu kartu dan PIN gitu ya. Jadi Bapak Ibu cukup memasukkan nama, NIK, nomor handphone, alamat email gitu ya. Nah, alamat email ini harus sesuai nih Bapak Ibu dengan alamat email yang didaftarkan. Kalau Bapak Ibu menjadi nasabah Reliance ya, alamat email yang didaftarkan di Reliance gitu. Karena kalau nggak sesuai, nggak cocok, nanti nggak bisa melakukan registrasi. Nah, karena percaya juga nih Bapak Ibu sebagai investor atau kita kadang punya alamat email kan. Nah, ini adalah alamat email yang memang yang sudah didaftarkan gitu untuk melakukan registrasi. Nah, passwordnya ini juga nih Bapak Ibu harus apa ya, mengikuti standar yang ada karena harus memenuhi kriteria gitu ya, minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, harus ada angka, karakter spesial gitu atau karakter khusus. Dan alamat emailnya ini nanti menjadi user ID-nya Bapak Ibu gitu. Sebenarnya udah gampang banget nih untuk melakukan registrasi akses gitu ya. eh Sudah dibuat se-user friendly itu melakukan registrasi. Semoga nanti Bapak Ibu juga nggak mengalami kesulitan ya dalam melakukan registrasi. Nah, masuk nih, karena kan sebagai mana tema pada sore hari ini, akses itu ya sebagai sarana monitoring portofolio kita sebagai investor di pasar modal. Nah, yang menarik di akses ini, meskipun Bapak Ibu punya rekening lebih dari satu, karena kan tadi ya, produk investasi di pasar modal semakin beragam.
bisa saham, bisa reksadana, bisa obligasi gitu ya. Misalnya kalau beli saham ya, kalau di Reliance kan mungkin udah lengkap ya, ada bisa beli saham, bisa beli reksadana gitu ya, atau mungkin eh, Bapak Ibu punya rekening reksadana di luar atau punya rekening efek lain di broker lain juga gitu. Nah, di akses ini tuh Bapak Ibu bisa ngeceknya secara konsolidasi. Nah, nggak cuman saldo, tapi juga bisa ngecekin mutasi gitu ya selama 90 hari terakhir. Terus ada aksi korporasi, informasi perdagangan, informasi penyelesaian. Terus, nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi kelihatan nih Bapak Ibu bisa download chart, bisa secara detail. Nanti semua SRE akan tampil atau akan muncul gitu ya Bapak Ibu, baik itu subrekening efek tadi SRE di broker mana aja gitu ya. Terus reksadana di agen penjual reksadana mana aja, obligasi, kas ini adalah saldo RDN Bapak Ibu yang ada di Bank RDN. Terus lainnya ini ya yang nggak masuk di kategori saham, reksadana atau obligasi karena kan sekarang kan banyak ya kayak ada securities crowdfunding misalnya gitu atau dire yang Bapak Ibu miliki. Nah, ini kalau mutasinya Bapak Ibu juga bisa cek gitu ya, bener nggak nih sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Aksi korporasi juga bisa dicek, Bapak Ibu dapat aksi korporasi itu dari mana aja gitu ya, kapan. Informasi perdagangan. Jadi semoga dengan fitur-fitur ini tuh bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan monitoring gitu ya, portofolio yang dimiliki. Nggak cuma saldo, posisi saldo, tapi juga mutasinya. Nah, ini juga nih Bapak Ibu, di menu laporan itu ada eh, laporan yang bisa diunduh ya, laporan kepemilikan dan ini laporan bulanan dan laporan transaksi. Jadi kalau Bapak Ibu punya reksadana gitu ya, ini akan ada eh, laporan tersendiri yang Bapak Ibu tuh bisa download. Nah, laporan yang disajikan itu ada dua. Kalau laporan bulanan ya berarti secara keseluruhan ya, dalam di akhir bulan itu posisi portofolio reksadananya gimana. Kalau laporan transaksi ini adalah laporan saat Bapak Ibu tuh selesai misalnya kayak subscription atau redemption reksadana yang dimiliki. Nanti akan muncul per transaksi. Nah, ini tadi ya pusat informasi itu juga banyak fitur-fiturnya. Terus pusat edukasi, Bapak Ibu ini juga bisa eh, baca-baca artikel gitu ya terkait dengan pasar modal atau KSEI. Terus, nah ini yang menarik nih. Ini yang menarik terkait dengan informasi pajak. Karena kan biasa nih dari teman-teman di perusahaan efek tuh suka dimintain gitu ya, dimintain nasabahnya, posisi posisi terakhir atau posisi di akhir tahun saldo kita tuh apa aja ya gitu. Nah, sekarang KSE ini punya fitur informasi pajak. Di sini menampilkan portofolio Bapak Ibu secara konsolidasi per akhir tahun. Jadi posisi sahamnya itu berapa, reksadananya berapa, obligasinya, kasnya, plus aksi korporasi yang Bapak Ibu dapetin dalam satu tahun. Jadi kayak misalnya dapat dividen saham tuh berapa sih dari saham apa aja gitu ya, jumlahnya berapa, terus eh, jadi bisa kelihatan tuh dalam satu tahun tuh dapat dividen berapa banyak. Nah, ini biasanya kan nggak berasa ya
kalau kita liatin misalnya kayak oh saham ini dapat berapa, saham itu dapat berapa, itu kan apa di hari-hari yang berbeda-beda kan atau di periode waktu yang berbeda-beda. Tapi kalau dalam 1 tahun tuh biasanya tuh wah ternyata banyak juga ya dividen yang didapatkan selama 1 tahun gitu. Nah, ini dapat membantu Bapak Ibu dalam lapor SPT biasanya. Nah, ini tadi ya fitur selanjutnya adalah IRUPS. Ini juga nih Bapak Ibu eh, diharapkan fitur ini dapat membantu nih untuk Bapak Ibu tuh bisa ikut RUPS secara online. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu sebagai pemegang saham kan berhak tahu juga ya gimana perusahaan tersebut dijalankan gitu ya. Kondisi keuangannya seperti apa gitu dipaparkan langsung oleh direksi perusahaan tersebut biasanya. Nah, ini course ini juga menarik Bapak Ibu karena tadi karena semakin beragamnya produk investasi di pasar modal Indonesia itu memungkinkan kita untuk membuka rekening tuh lebih dari sekali kan. Nah, untuk membuka rekening itu kan field-nya atau informasi-informasi yang mesti diisi itu kan banyak ya. Nah, dengan adanya course ini Bapak Ibu tuh bisa memberikan persetujuan gitu ya kepada perusahaan efek atau agen penjual reksadana untuk menggunakan data Bapak Ibu yang sudah ada di KSEI. Karena kan udah jadi investor nih, udah terdaftar di KSEI. Sehingga kalau untuk buka rekening yang kedua, bisa kasih kodenya aja nih gitu. Eh, ini kodenya nih, saya udah menjadi investor di pasar modal Indonesia, sehingga nggak perlu lagi isi field yang sekian banyak eh, data yang mesti diisi. Nah, ini sih sebenarnya tekniknya ya untuk bisa mengikuti RUPS secara eh, online gitu ya. Sebenarnya udah gampang, tinggal login ke akses, ini udah otomatis ke easy gitu ya. Sudah ada tampilannya juga menggunakan webinar sama seperti kita sore hari ini gitu ya, menggunakan Zoom webinar. Terus bisa melakukan electronic voting gitu, misalnya Bapak Ibu nggak eh, apa namanya nggak mau memberikan suara sebelum hari H gitu, karena sebenarnya saat memberikan deklarasi kehadiran kita juga sudah bisa memberikan suara kita gitu ya. Tapi pun kalau misalnya nggak memberikan suara kita pada saat eh, memberikan deklarasi kehadiran, Bapak Ibu tuh bisa waktu live-nya RUPS bisa menggunakan e-voting gitu ya. Nah, ini tampilannya sih seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, keterangan atau memberikan deklarasi ini, Bapak Ibu, eh, minimal di H-1 sebelum jam 12 untuk bisa ikut RUPS. Nah, ini yang terkait dengan course tadi ya. Eh, Fiturnya juga sudah ada di akses. Nah, ini tinggal generate passcode-nya. Passcode-nya nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke broker untuk bisa menggunakan data Bapak Ibu yang sudah ada di KSCI. Nah, nggak seru nih kalau tidak ngomongin statistik pasar modal Indonesia ya. Eh, Per Juli kemarin, investor di pasar modal Indonesia sudah mencapai 17,4 juta. Nah, kalau di breakdown, 16,5 jutanya adalah investor reksadana. Selain reksadana, 7,3. Nah, untuk investor SBN ada 1,3. Mungkin peningkatan investor di pasar modal Indonesia ya meningkat, tapi nggak terlalu signifikan. Yang signifikan tuh sebenarnya waktu pandemi, Bapak Ibu. Di tahun 2020 ke 2021 itu kenaikannya 93% jumlah investor di pasar modal Indonesia. Nah,
didominasi investor individu secara jumlah. Lalu, nah ini nih komposisi asetnya saat ini juga sudah didominasi oleh investor lokal. Kalau di eh, usia gitu ya, kalau ini usia, nah didominasi juga oleh investor muda, kurang dari 30 tahun. Tapi secara aset kalah ya jauh ketimbang investor yang berusia di atas 60 tahun, yang jumlahnya cuman nggak nyampe 3% ya, 3% lah ya, 2,95% ini asetnya yang sudah 1.000 triliunan gitu. Jadi dapat disimpulkan kalau yang kaya adalah yang senior gitu ya. Tapi jumlahnya sedikit sih jumlah investornya. Nah, ini sebarannya Bapak Ibu, meskipun ya sudah cukup tersebar ya investor di pasar modal Indonesia, tapi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, baik secara jumlah dan asetnya. Nah, mungkin materinya cukup sekian, bisa dipertajam di sesi tanya jawab gitu ya. Kalau misalnya ada yang masih perlu kita diskusikan. Mungkin gitu Mas Efraim. Diserahkan kembali ke Mas Efraim. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya dari Burut ya. Sangat komprehensif dan sudah sangat menjelaskan dari fungsi KSE, kemudian pemaparan materi mengenai uh, aplikasi akses dari KSE dan juga pemaparan mengenai persebaran investor di Indonesia beserta aset dan jumlahnya ya Bu. Untuk teman-teman dan para hadirin semua, dipersilakan jika ada yang ingin berdiskusi, mengajukan pertanyaan, boleh langsung mengajukan melalui kolom chat atau berdiskusi langsung dengan kami di sini. Untuk menyalakan mikrofon dan kamera juga dipersilakan. Mungkin selagi menunggu sesi tanya jawab, kita mungkin boleh berfoto terlebih dahulu ya Bu, bersama semua Ya, para hadirin. Eh, Teman-teman yang hadir di sesi kali ini boleh untuk menyalakan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama pada sore hari ini. Baik, kita masih tunggu sebentar ya karena masih belum banyak yang menyalakan kamera. Bapak Ibu, mohon silakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, di sini ada 2 slide. Saya akan mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Kemudian di slide kedua ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator, Mas Efrem. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk sudah menyerahkan kamera dan sudah melakukan sesi dokumentasi pada sore hari ini. Berhubung sepertinya belum ada belum ada pertanyaan dari para masalah. Oh, sudah ada dari Vika, dari Mbak Vika. Oke, kita langsung mulai aja ya Bu untuk seksi diskusinya, tanya jawab dan diskusi kita. Kita buka dari pertanyaan pertama dari Mbak Vika, salah satu mahasiswa dari UNSI. Bunyi pertanyaannya, mohon izin Bu, apakah aset khususnya di KSEI hilang? Apakah pihak KSEI bertanggung jawab atas aset yang disimpan di sana? Oke, ini sepertinya berkaitan dengan penyimpanan, penyimpanan yang tadi ya Bu. Seperti kalau dulu oke. kan mungkin asetnya berupa bentuk fisik. Sekarang kan disimpan jadi tanggung jawab Digital KSEI, ya. ya disimpan digital Ya, menjadi tanggung jawab KSEI. Apakah kalau hilang menjadi tanggung jawab pihak KSEI atau sudah diasuransikan atau seperti apa? Oh, kurang lebih seperti itu oke. kira-kira pertanyaannya. Oke, terima kasih nih pertanyaannya Mbak Vika gitu ya. Pahit ya sebelumnya kita ketok-ketok dulu jangan sampai asetnya hilang gitu ya karena bahaya nih. Tapi pun kalau misalnya ada sesuatu terjadi gitu ya,
hilang ini misalnya kalau terjadi fraud gitu ya. Ini tuh sebenarnya di pasar modal Indonesia ada yang namanya penjamin investasi yang dilakukan oleh Indonesia SIPF. Nah, mungkin nanti diundang nih Pak Reza gitu ya, supaya ketemu sama teman-teman di sini, eh, supaya memahami juga bahwa di pasar modal Indonesia investasinya itu juga dijamin. Nah, besarnya itu 200 juta per investor. Nah, mungkin itu yang bisa, semoga bisa menjawab ya. Tapi pun kalau misalnya eh kita ngomongin keamanan data lah ya, kan sekarang juga marak ya terkait dengan cybercrime gitu. Nah, KSI sendiri sebenarnya sudah apa ya, sudah mendesain sedemikian infrastruktur yang digunakan hingga mulai dari apa ya, eh, bagaimana mendesain dari eh, infrastrukturnya gitu ya. Terus kita sebagai em, karyawan itu juga sangat sangat apa ya, diedukasi gitu supaya jangan sampai eh, melakukan kesalahan yang mungkin simple gitu, ngeklik link yang salah tapi sorry, ngeklik link yang salah tapi berdampak yang fatal gitu ya. Nah, mulai dari ada standarnya gitu ya, dalam infrastrukturnya udah memenuhi ISO, terus diaudit gitu ya, terus ada di RC-nya gitu, sehingga kita juga memiliki mekanisme eh, yang cukup kuat gitu ya dalam mengelola atau mengadministrasikan aset-aset yang dimiliki oleh investor ini. Pun kalau misalnya terjadi sesuatu dan jangan sampai terjadi sesuatu, sudah ada yang apa ya, sudah ada yang menjamin investasi investor di pasar modal. Kayak LPS-nya lah ya, kalau di bank kan yang menjamin simpanan kan ada LPS. Nah, kalau di pasar modal ada yang menjamin investasi adalah si Indonesia SIPF. Itu anak perusahaannya dari SRO. Jadi ada tiga bursa efek, KPI, KSEI. Nah, si Indonesia SIPF itu anak perusahaan dari SRO. Gitu Mbak Vika, semoga menjawab ya. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah sangat komprehensif ya jawabannya dari Ibu Ruth. Ini semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Vika. Kita kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini sebetulnya serupa dengan rasa ingin tahu saya tadi tentang SPF itu 200 juta. Iya. Pertanyaan dari Mbak Unsil yaitu kalau di SIPF, penjamin investasi SIPF itu 200 juta, apakah jumlah tersebut berdasarkan harga saham yang disimpan? Kalau begitu semakin mahal saham yang kita simpan, semakin sedikit jaminannya dibanding dengan saham yang murah. Apakah seperti itu? Mungkin maksudnya Nah, kalau investasi di atas 200 juta, Bu, ah, iya. apakah hanya Nah, 200 ini juta yang mendingan nanti dijaminkan? langsung aja ke pakarnya, Indonesia SIPF, Pak Reza dihadirkan untuk membahas yang lebih lanjut. Mungkin itu sih, karena itu ada di areanya Indonesia SIPF ya. Nanti tunggu eh, sosialisasi edukasi di seri selanjutnya ya Pak Reza. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya, Mbak Unsil. Bang dari Tasik ya. Jadi untuk jawabannya nanti kami akan usahakan untuk mengundang pihak dari SIPF untuk sedikit lebih memaparkan mengenai jaminan investasi kalau lebih dari 200 juta itu Ya. mekanismenya seperti apa. Supaya lebih jelas mungkin nanti akan kita share juga kalau kita sudah menemukan jadwal untuk dengan SIPF. Gitu. Ya, belum ada pertanyaan. Ini Mbak Devis dari profil dari lain sepertinya ada pertanyaan yang ingin diajukan. Halo Mbak Ruth, selamat sore. Iya. Selamat sore. Gimana Mbak? Iya, terima kasih sebelumnya sudah hadir dan Mas Efrem sudah memberikan kesempatan untuk bertanya open mic ya.
Nah, sambil menunggu nih, mungkin teman-teman juga kan memang baru untuk kita baru pertama kali juga ya untuk ke Stay ini, jadi mungkin masih agak kutukar-tukar gitu ya, mohon maaf Ibu. Nah, nggak apa-apa juga. Nah, ini kebetulan kan tadi kan sudah dijelaskan secara rinci ya terkait apa akses ke Stay ini. Nah, ini saya penasaran nih, saya kan anaknya milenial banget nih Bu ya. Kira kita itu untuk akses ke say-nya kira-kira itu eh, memang harus dari web base dari website saja kah atau dari ke say ini punya aplikasi gitu? Oh ya, ya Gitu. pertanyaan yang bagus nih. Eh ada versi mobile apps-nya gitu ya, tapi namanya mobile kan yang ringan ya, jadi fitur-fiturnya nggak sebanyak kalau di web base-nya. Kayak misalnya tadi Iroops, Course, itu semuanya itu ada di web web base-nya gitu, untuk yang ngecekin portofolio gitu, ikut tayangan RUPS. Nah, itu ada nih di mobile apps gitu. Jadi yang fitur-fitur ringannya yang simple ada di mobile apps, Mbak. Oke, baik, Mbak Ruth. Tapi by the way, boleh dong kasih kita share apa share ke kita dong tips-tips nih buat kita-kita nih mungkin ada rekan-rekan juga kan yang baru terjun ke dunia investasi apalagi saham Hmm, gitu kan ya. Terus juga mungkin ada di sini beberapa kita yang benar mungkin ada punya lebih dari satu akun hmm. ya seperti saya juga punya lebih dari satu akun ya Mbak. Boleh nggak sih share Iya. tips beberapa tips untuk kalau website itu kan kayak itu kan kompleks banget Bu ya kalau saya tadi lihat Hmm, kan itu banyak banget juga kan ya. Boleh share hmm, nggak ini apa aja sih yang penting-penting yang utama gitu misalnya top 3 atau mungkin top 5 gitu yang kalau kita akses ke site ini loh yang kita harus lihat dana kita atau apanya gitu loh. ya, ya, ya. Nah, bener banget nih. Jadi emang kita kalau lihat di eh, analitiknya gitu ya, sebenarnya fitur-fitur apa sih yang sering banyak atau yang banyak dikunjungi oleh pengguna akses gitu ya. Nah, yang pertama pastinya adalah menu portofolio, karena menu portofolionya yang ditampilkan di akses itu tuh konsolidasi gitu. Karena kan tadi balik lagi ya, setiap investor di pasar modal Indonesia itu rekeningnya ada di KSEI juga. KSEI ngegeneratin SID-nya. Terus semua efek yang diperdagangkan di bursa disimpan di KSEI. Reksadana juga diadministrasikan di KSEI. Yang unik itu adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekarang kan lagi rajin ya keluarin ORI, SR, Sukuk gitu ya. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di sini juga sudah melakukan diversifikasi portofolio yang dimiliki gitu ya. Nggak cuman ekuitas atau reksadana, tapi juga tertarik di obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, itu ada sebagian yang memang disimpan di KSEI, menggunakan KSEI sebagai subregistry, tapi juga ada yang enggak. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman punya obligasi yang agen penjualnya atau mitra distribusinya ada menggunakan KSEI sebagai subregistry, ya akan kelihatan nih diakses. Tapi kalau enggak akan kelihatan nih diakses gitu. Nah, karena tadi SID-nya kayak udah ada dasarnya gitu ya, satu SID itu dia bisa menggabungkan semua rekening yang dimiliki, sehingga si akses ini itu bisa mencerminkan semua rekening yang ada yang dimiliki oleh investor. Mungkin analogi simpelnya tuh kayak gini, kita kan pasti punya rekening, mungkin rekening bank lebih dari satu gitu ya, tapi belum ada satu aplikasi gitu yang disediakan untuk bisa ngecekin baik itu saldo atau mutasi gitu ya. Tapi kalau di pasar modal itu, KSCI sebagai central custody itu memberikan nih si fasilitas akses untuk bisa melihat semua rekening dimanapun berada, di broker manapun, di agen penjual reksadana manapun gitu ya, yang pastinya udah terdaftar ya. Makanya ini juga menjadi salah satu apa ya, salah satu bantuan juga nih supaya
teman-teman ini juga mulai aware gitu ya, kalau ditawarin investasi gitu oleh pihak-pihak yang ternyata nggak terdaftar. Nah, ini juga harus dicek ya legalitasnya beneran nggak nih gitu, atau produknya. Karena kalau nggak tercatat di KSEI, ya itu perlu perlu diwaspadai gitu ya. Nah, ini kalau tercatat di KSEI semuanya itu akan bisa dilihat, diakses secara keseluruhan. Nah, terus juga bisa ngecek juga kadang kalau misalnya kita tidak mendaftar di satu perusahaan efek gitu loh, kok ada rekeningnya dia gitu, karena di akses itu akan kelihatan tuh eh, Bapak Ibu atau teman-teman itu terdaftar di mana aja nih, di broker mana aja, di agen penjual reksadana mana aja. Mungkin kalau udah, wah kayaknya udah nggak make yang di situ deh, ditutup. Bapak Ibu juga bisa memberikan apa ya, melakukan action lah ya kalau misalnya teridentifikasi kalau sudah tidak menggunakan perusahaan efek tersebut atau agen penjual reksadana tersebut gitu. Terus itu yang pertama ya, menu portofolio yang sering banget diakses oleh pengguna akses. Terus yang kedua adalah IRUPS, jadi easy KSCI-nya untuk bisa ikut RUPS secara online. Karena bagaimanapun juga tadi kalau kita lihat demografi sebaran dari investor itu kan udah banyak ya yang di luar Jakarta gitu, karena kebanyakan emiten itu menyelenggarakan RUPS kan di Jakarta ya. Nah, untuk investor-investor di luar Jakarta agak mengalami kesulitan nih untuk ikut RUPS. Nah, dengan adanya Easy KSCI ini bisa ikut RUPS dari mana aja secara online. Nah, lalu yang ketiga, fitur yang banyak adalah di informasi pajak tadi. Karena itu menjawab dari kebutuhan juga investor gitu ya, supaya bisa ngeliat posisi akhir tahunnya tuh gimana sih, eh, posisi saldo atau tadi aksi korporasi yang diterima dalam satu tahun. Nah, supaya berasa nih, wah ternyata dalam satu tahun dividennya lumayan juga nih gitu. Terus sama yang selanjutnya adalah laporan tadi, laporan reksadana bulanan dan transaksi itu paling banyak juga diakses. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Ruth. Saya kembalikan ke moderator Pak FM. Terima kasih sekali lagi, cukup cukup menjabarkan. Jadi nanti saya mungkin kalau buka ke saya udah lumayan tercerahkan, Bu. Iya, tetap gunakan akses ya, Mbak ya. Thank you pertanyaannya, Dev. Sangat komprehensif juga sudah dijawab. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di sini dari Pak Hilmi. Di sini pertanyaan berbunyi, izin bertanya, Bu, apakah proses administrasi bisa dipercepat ketika jual beli saham dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti AI agent? AI agent ini maksudnya Iya, gimana ya? Jadi kalau proses eh, administrasi gini, dalam proses penyelesaian transaksi gitu ya, itu memang saat ini itu T+2. Jadi kalau misalnya transaksi hari ini ya 2 hari kemudian baru masuk rekening yang atau sub rekening efek yang dimiliki oleh Pak Hilmi gitu ya, Mas Hilmi gitu. Nah, kalau em, sebelum-sebelumnya nih ya, eh, itu T+3, bahkan sebelumnya lebih lama lagi gitu ya. Semakin ke sini tuh semakin cepat. Nah, tapi untuk menentukan proses penyelesaian transaksi gitu ya saat jual atau beli, saat ini memang di T+2 itu juga banyak consideration-nya ya atau pertimbangannya gitu. Karena eh, pasar modal kita ini kan nasabahnya itu nggak cuma di Indonesia doang kan, tapi juga nasabah di luar negeri gitu ya. Nah, kadang tuh banyak tuh tunggu-tungguan, misalnya nunggu dulu yang dari mana gitu, adanya perbedaan waktu sehingga saat ini yang paling fit adalah masih di T+2 gitu. Nah, oleh karena itu data yang ditampilkan di akses itu juga di T+2 gitu ya.
Jadi kalau misalnya saat ini, misalnya hari ini beli gitu ya, hari ini tuh belum bisa muncul diakses juga gitu, harus nunggu T+2-nya. Karena kan tadi KSCI itu apa ya, melakukan proses penyelesaian transaksi, which is itu adalah T+2. Nah, kenapa kalau misalnya di aplikasinya Reliance mungkin ya, kita beli hari ini udah disebut punya kita nih. Nah, ini tuh ada sebenarnya peran dari si KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia yang dia menjamin transaksi. Transaksi yang terjadi di bursa pasti akan diselesaikan oleh KSCI. Nah, mungkin itulah perbedaannya gitu ya. Kalau kalau di aplikasinya broker ya, Bapak Ibu hari ini beli ya, terus done gitu ya. Nah, itu sudah bisa dijual misalnya di sesi selanjutnya gitu kan, bisa beli di sesi satu, dijual di sesi dua gitu kan. Nah, tapi tetap nanti di KSCI itu munculnya itu di T+2. Di proses penyelesaian transaksinya itu T+2 dan muncul diakses juga di T+2 setelah transaksi itu settle gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya jawabannya Pak Hilmi untuk sekarang memang masih T+2 untuk proses transaksinya, namun sudah dibantu oleh penjaminan dari GoPay, yang mana menjaminkan transaksi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, belum ada pertanyaan berikutnya. Mungkin boleh pertanyaan dari saya ya, Bu. Oh, boleh, boleh. Oke, ini saya akan bertanya sebenarnya lebih ke arah KSEI itu sendiri dan Ya, eh, bagaimana update KSEI ke depannya. Jadi kalau untuk melihat kondisi sekarang ini kan market semakin semakin terus update ya Bu. Banyak mm-mm. banyak sektor seperti fintech, kemudian muncul-muncul juga eh, layanan-layanan finansial yang baru seperti bank digital, e-wallet dan sebagainya. Nah, untuk dari Mm-mm. KSEI sendiri untuk kedepannya eh, apa ada inovasi atau visi-visi yang ingin dicapai oleh KSEI ke depannya untuk menghadapi perubahan teknologi yang bisa dibilang cenderung sangat pesat ini Bu, untuk sekarang? Oke. Ya, ini pertanyaannya cukup menantang ya, atau cukup eh, menarik gitu untuk KSCI sendiri. Sebenarnya KSCI cukup agresif ya dalam melakukan atau eh, mengimplementasikan layanan-layanan gitu. Nah, yang menarik sebenarnya adalah di KeyCash, Mas Efraim. Jadi KeyCash itu layanan atau aplikasi yang baru diimplementasikan oleh KSCI, yang nanti juga tuh sistemnya ada e-wallet gitu. Misalnya, ini sesimpel gini ya, si KeyCash ini adalah satu infrastruktur untuk membantu investor reksadana dalam mengelola dana investasinya. Agak beribet ya, tapi KeyCash itu eh, kan tadi investor di pasar modal Indonesia kan didominasi oleh investor reksadana kan, 15 juta lebih itu adalah investor reksadana, sehingga transaksi per harinya itu semakin banyak nih gitu. Nah, kan dana ini kan cukup perputarannya cukup cepat ya, sehingga dibuatlah si aplikasi KeyCash ini gitu. Nah, nanti misalnya kayak kan sekarang itu kan SRE itu sudah bisa nyimpen dana kan. IFUA atau yang rekening reksadana tadi juga bisa nyimpen dana. Nah, nanti misalnya pengen beli reksadana pakai dana yang ada di SRE. Nah, itu bisa tuh. Nah, atau sebaliknya nih. Nah, nanti intinya bisa karena KSCI kan juga sudah ditunjuk sebagai anggota BI FAS ya. Jadi eh, bisa mengelola itu sehingga mempermudah investor dalam mengelola dananya sih. Kedepannya tuh akan lebih seamless ya, misalnya kayak dana yang ada di SRE bisa buat beli reksadana atau sebaliknya. Jadi ditunggu update-nya. Mungkin saat ini masih
si key cash-nya ini masih dapat digunakan hanya untuk investor reksadana dulu, sebatas investor reksadana untuk mengelola dananya untuk berinvestasi reksadana, tapi kedepannya itu bisa cross SRE ke IFUA atau IFUA ke SRE gitu. Oke, baik. Sudah sangat menjawab ya Bu, dari pertanyaan saya untuk rencana pengembangan KSEI ke depannya. Eh, ini dipersilakan jika ada teman-teman yang masih ingin bertanya, selagi menunggu pertanyaan, mungkin kita juga bisa sambil, Friend, ya, sorry Pak. sorry Bu Ruth, izin izin tanya Bu gitu. Nah, ini kan kalau Wah, kita jangan susah-susah ya Pak. enggak enggak sih Bu gitu. Enggak kebetulan juga saya sering buka ini kan, sering buka akses ke sini lewat web Iya. gitu. Dan ya kata setiap orang kan mungkin beda-beda ya. Kalau saya sih lebih lebih apa ya, lebih nyaman sih lewat lewat web ya. Gitu. Apalagi Ya, pakai apa, pakai laptop atau pakai PC gitu kan, monitornya lebih lebih lebar ya, gitu dibandingkan pakai HP Bu, ya gitu. ya. Walaupun mungkin lebih mudah pakai HP Bu ya. Nah, cuma kalau apa namanya, kalau kalau kita lihat ini Bu di apa, contoh kayak misalkan di menu tax information, di situ kan ada aset gitu kan, atau kita bisa cek di Mm-mm, my portfolio gitu. Nah, kalau mm-mm. kalau misalnya nih Bu gitu, memungkinkan nggak sih Bu, nilai yang ada di apa, yang ada di menu balance my portfolio itu berbeda dengan nilai yang ada di sekuritas Bu. Itu pertanyaan pertama Bu itu. Nah, yang kedua, ini kan artinya kita punya aset dengan portofolio itu kan tercatat semuanya di Keseni Bu gitu. Iya, Nah, eh, terkait dengan keamanan data tadi kan Burut sempat ini ya, sempat menyampaikan terkait dengan cybercrime itu. Nah, ini mm-mm. keamanan data yang ada di Keseni sendiri itu seperti apa gitu. Artinya ya, artinya jangan sampai kan, amit-amit jangan sampai data nasabah ambil lah gitu di Keseni. Ya, Kurang lebih seperti itu sih Bu. Terima kasih Bu. ya. Terima kasih Pak Reza. Ini eh, menjawab pertanyaan yang pertama, memungkinkan nggak ada perbedaan? Memungkinkan gitu ya, pasti memungkinkan karena bagaimanapun juga akses KSEI ini itu eh, datanya itu ditransfer dari sistem utamanya KSEI. Jadi ada CBAS, ada S-Invest gitu ya, yang mungkin saat itu terjadi misalnya kayak maintenance, kayak apa hal-hal yang memang membuat transfer datanya ini belum terjadi. Itu yang pertama nih Pak Reza ya. Atau yang kedua, ya mungkin terjadi sesuatu nih gitu, kayak apa namanya, terjadi masalah gitu di perusahaan efek. Tapi atau kan namanya juga kalau perbedaan itu terjadi dua belah pihak ya Pak. Apakah memang pihak yang perusahaan efek atau KSCI sendiri. Nah, namun ini makanya akses ini itu sebagai apa ya, sebagai tools untuk monitoring secara preventif gitu ya. Terjadi kalau terjadi apa-apa atau terjadi perbedaan, bisa ditanyakan nih sebenarnya nanti ini tuh kesalahannya ada di mana sih? Apakah memang KSCI-nya yang proses transfer data ke aksesnya sedang ada kendala atau ada apa nih gitu. Yang pertama pasti akan memungkinkan Pak, karena namanya juga sistem ya Pak, pasti ada hal-hal yang bisa memungkinkan. Terus yang kedua, cyber crime gitu ya, yang belakangan ini marak melanda gitu ya. Tapi balik lagi, KSEI sangat berkomitmen gitu ya dalam menjaga data investor di pasar modal Indonesia. Buat KSEI, data investor itu adalah data yang sakral nih, yang emang harus dijagain banget gitu. eh Sesimpel kayak misalnya permintaan data nih ya, permintaan data aja diatur oleh undang-undang gitu. Nggak sembarangan KSEI memberikan data kepada pihak-pihak yang tidak berwenang gitu. Bahkan misalnya investor nih
investor uh, investornya sendiri nih ke KSI gitu ya. Saya minta data portofolio. Nah, KSI itu nggak akan kasih sebenarnya. Makanya diarahkan ke akses. Karena investor ini kan under pengelolaannya perusahaan efek ya. Jadi KYC yang melakukan adalah perusahaan efek. Makanya saat investor datang ke KSI minta portofolionya, KSI itu juga nggak akan kasih. Karena KSI sudah menyediakan akses sehingga investor bisa melakukan registrasi, melihat sendiri portofolio yang dia miliki, nggak perlu datang ke KSI. Karena secara sistem sudah terverifikasi nih kalau dia bisa masuk akses, berarti ya dia adalah si pihak yang berwenang gitu ya untuk mendapatkan informasi tersebut. Tapi kalau dia atau misalnya gini Pak, kadang tuh ada investor atau ahli waris gitu. Jadi investornya ini misalnya ayahnya gitu ya. Terus ayahnya meninggal. Nah, si ahli waris ini tahu nih ayahnya investor di pasar modal Indonesia gitu. Nah, KSI pun tuh nggak akan kasih data ke si ahli waris ini gitu. KSI hanya nanti akan melakukan pengecekan gitu ya. Sebenarnya ini beneran investor atau enggak sih? Dia punya aset di mana aja. Nanti KSI yang akan menghubungi si perusahaan efek ini ada nih investornya meninggal, terus ahli warisnya ada yang menghubungi KSEI. Nanti si perusahaan efek yang harus menghubungi si ahli waris tersebut, gitu. Jadi memang itu dari kita memperlakukan data ya, belum dari sisi infrastrukturnya. Tadi infrastruktur yang disediakan oleh KSEI kayak Sibes gitu ya, kayak Sinvest gitu. Memang dalam uh, apa ya pengembangannya itu sudah melewati atau lulus dari ISO itu sendiri ya Pak, standar-standar yang ada. Terus KSCI juga diaudit gitu ya secara continue gitu, secara periodically juga di audit gitu. Bagaimana nih proses bisnisnya, eh, terus keamanan informasinya gitu, SMKI-nya gimana gitu. Terus dari tadi kita sebagai karyawan, PC kita nggak bisa colok flash di sembarangan gitu ya. Bahkan web WhatsApp web aja tuh nggak bisa diakses dari komputer kita gitu kan. Itu juga bisa tuh kayak mindah-mindahin data segala macam, kirim file gitu. Itu sudah ditutup sedemikian rupa sehingga ya PC ya untuk bekerja gitu yang terhubung dengan sistem KSEI. Terus kita juga diedukasi gitu ya sebagai karyawan, eh, jangan sembarangan nih tipe-tipe sekarang cybercrime itu kayak apa aja sih gitu, motifnya tuh kayak apa. Nah, kita eh, diedukasi jangan sampai lalai lah ya dalam menerima email, misalnya email dari pihak yang nggak ber nggak yang bertanggung jawab gitu, dan itu nanti celah buat si hacker atau apa. Nah, itu kita sudah cukup diedukasi ya Pak. Mungkin itu sih hal-hal yang dilakukan oleh KSEI untuk mengamankan atau menjaga data-data yang ada di KSEI. Gitu Pak Reza. Oke, siap. Terima kasih guru penjelasannya. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih buat Pak Hendra. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul kurang lebih 17.20 ya, kita sudah sampai ke penghujung acara kita. Eh, Terima kasih banyak untuk kehadirannya Bu Hendra dan sebagai perwakilan dari KSEI Indonesia di sini. Kami dari PT Reliance Sekuritas Indonesia ingin menyampaikan sedikit tanda apresiasi dari kami berupa e-certificate. Mungkin boleh sedikit ditampilkan, Dev. Uh, Dipersilakan untuk Pak Rizal untuk menyampaikan tanda apresiasi dari kita sudah dari PT Reliance Sekuritas Indonesia. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya, guru, udah
menyempatkan waktu berdiskusi, memberikan penjelasan yang sangat komprehensif ya dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ya. Semoga webinar ini bisa memberikan banyak manfaat kepada Bapak Ibu rekan-rekan Relifriend yang sudah menyimak Amin. acara dari awal sampai akhir. Mohon diterima ya Bu Ruth gitu, dan Terima kasih Pak Reza. semoga tidak bosan Bu ya kalau kita undang kembali Bu ya untuk Wah, dengan senang hati materi Pak, lainnya Bu. pokoknya. Oke, Ya atas Pak, nama manajemen kami mengucapkan banyak terima kasih ya Bu. terima kasih Pak. Silakan Evan. Oke, dengan disampaikannya isi sertifikat pada sore hari ini menandakan sudah berakhirnya acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi kepada Ibu Yendra, Bu Ruth Yendra, saya sebagai moderator pada acara sore hari ini mengucapkan banyak sekali terima kasih. Semoga pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Yendra dapat bermanfaat bagi kami para nasabah dan para peserta webinar sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa kembali Bu, dan sampai jumpa kembali teman-teman semua. Terima kasih. Oke. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu rekan-rekan Selamat sore semua.